Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, seperti pujian yang kami barusan nyanyikan, kami memerlukan-Mu Tuhan. Aku perlu Kau. Bahkan di dalam ibadah hari ini, biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Ya Tuhan, lewat firman-Mu, biarlah kami mendapatkan teguran, petunjuk Tuhan. Ya Tuhan, berkati waktu-waktu ini Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang anak yang siap untuk mendengar dan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya. Senang rasanya kembali di tempat ini untuk membawakan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang salah satu tantangan yang paling sering kita hadapi sebagai orang percaya, godaan gitu ya. Judulnya adalah menang atas godaan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai godaan yang menguji iman dan bahkan keteguhan kita dalam mengikut Tuhan. Mungkin bisa dikatakan permasalahan godaan ini adalah permasalahan umum dan juga terkadang sulit diatasi oleh anak-anak Tuhan sendiri. Hari ini kita akan belajar secara spesifik dari kisah Yusuf, Bapak Yusuf gitu ya. Dan firman Tuhan memberikan janji bahwa kita bisa memenangkan godaan-godaan ini. Mari kita mempelajari bersama prinsip-prinsip dari Alkitab yang dapat membantu kita meraih kemenangan atas godaan. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 23. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 23. Kita tidak akan membacakannya secara satu perikop penuh Bapak Saudara karena akan begitu lama dalam pembacaan Alkitabnya. Namun saya mengajak setiap kita membaca dari ayat yang ke-2 lalu lompat ke ayat ke-6 sampai yang ke-12 Bapak Saudara ya. Ayat yang kedua lompat langsung ke ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ke-6. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf. Dan dengan kehadiran Yusuf ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan kehadiranku tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Saudara, belakangan ini saya searching di internet dan seringkali mendapatkan meme gitu ya. Dan meme yang terkenal yang mungkin Bapak Ibu tahu, gambar ini. Boleh dibantu? Nah, Bapak Ibu ini gitu ya. Mungkin ini salah satu meme yang terkenal yang ada di internet. Yang mungkin terkenal adalah bagian atasnya gitu, yang kali menjadi lelucon di kalangan anak-anak muda, bahkan di Instagram. Ini sebenarnya hanya gambar biasa yang ingin menunjukkan bahwa ada seorang pria yang melihat wanita lain gitu ya. Lalu di gambar bawahnya itu merespon gambar yang atas, bahwa ternyata wanita juga bisa terlirik oleh pria yang lain, saudara. Ingin mengatakan bahwa godaan itu bukan hanya bagi pria,
tapi juga bagi wanita, siapapun itu. Dan ini contohnya adalah hanya mata tentang seksualitas atau mata tentang hubungan tertentu. Bapak Saudara, kalau saya izin bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara mengalami godaan hidup, Saudara? Mungkin pagi hari ketika Bapak Ibu Saudara membuka mata, langsung Bapak Ibu Saudara tergoda akan sesuatu gitu ya. Entah itu gadget Bapak Ibu Saudara, makanan, atau mungkin yang tadi disebutkan oleh WL kita, godaan malas untuk bangun pagi, untuk pergi ke gereja. Saudara, kadang orang yang membedakan itu antara godaan dan pencobaan gitu ya. Ada yang membedakan itu. Ada yang mengatakan percobaan itu bertujuan untuk menguji atau melakukan tes terhadap kondisi seseorang. Sedangkan godaan bertujuan untuk secara sengaja merusak atau menghancurkan kondisi seseorang. Nah, di dalam minggu yang pertama, Musa Yunus menjelaskan bahwa pencobaan atau peramos atau peirazo yang memiliki arti pencobaan juga, itu memiliki dua makna yang saling bertolak belakang. Yang pertama itu pencobaan itu bertujuan untuk memurnikan kita, seperti positif test gitu ya, menguji, membuat kita belajar sesuatu dan memurnikan iman kita. Gitu ya, atau yang lain, pengertian yang lain itu bertujuan untuk menjatuhkan kita, dan itu yang disebut sebagai godaan atau negative sense, perasaan negatif yang selalu menjatuhkan diri kita. Hari ini kita akan belajar tentang godaan ini, Bapak Saudara. Terlepas dari perbedaan pengertian semacam ini, baik godaan maupun pencobaan, pada dasarnya kedua hal ini menempatkan seseorang pada satu pilihan dalam hidup untuk bersikap benar atau salah. Hal itu juga yang dialami oleh Yusuf, Bapak Saudara. Sepanjang kitab Kejadian, dari pasal yang ke-37 sampai yang ke-50, Yusuf ini adalah seorang yang sangat spesial, Bapak Saudara, sangat unik. Dia adalah tokoh yang paling banyak diceritakan di dalam kitab Kejadian gitu ya. Dari tokoh-tokoh yang lain, Abraham, Nuh, dan sebagainya, hanya Yusuf yang paling banyak diceritakan di dalam kitab Kejadian. Dan pasal yang kita baca ini adalah kisah titik balik dari seorang Yusuf, Bapak Saudara. Dan dalam pasal yang kita baca diceritakan pada suatu waktu, Yusuf yang awalnya hanyalah seorang budak, Bapak Saudara, diangkat menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Siapa itu Potifar? Potifar adalah seorang pejabat besar, Bapak Saudara. Dia adalah seorang Mesir, seorang warga kerajaan Mesir. Jadi sangat bertolak belakang dari warga kerajaan Yusuf ini yang adalah orang Ibrani. Jadi di dalam kisah sebelumnya, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-37, Yusuf itu dijual, Bapak Saudara. Dijual sendiri oleh saudara-saudaranya. Dijual menjadi budak karena saudara-saudaranya membenci Yusuf. Saudara-saudaranya sangat benci kepada Yusuf karena Yusuf ada seorang yang dikasihi oleh bapaknya. Gitu ya. Dia dikasihi oleh bapaknya sehingga saudara-saudaranya tidak mendapatkan kasih yang sama seperti Yusuf. Jadi saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada seorang pejabat besar di Mesir. Yaitu sampailah kepada Potifar. Bapak Saudara, diperkirakan bahwa Yusuf ini ada di rumah Potifar selama kurang lebih 10 tahun, Bapak Saudara. 10 tahun dia menjadi budak. Sampai dia diangkat, nanti dia menjadi orang yang kepercayaan Potifar gitu ya. Dan bisa dikatakan Yusuf sudah mengenal kehidupan Mesir 10 tahun, Bapak Saudara. Bisa dibayangkan menjadi seorang bawahan, menjadi seorang budak. Dan lalu dalam pekerjaannya ia menjadi kepercayaan tuannya sebagai kepala rumah tangga, Bapak Saudara. Kepala rumah tangga itu orang yang mengurusi segala keperluan rumah gitu. Jadi makanan, pakaian, segala hal yang dikerjakan di dalam rumah, Yusuf yang kerjakan. Dia mendapatkan kepercayaan itu selama 10 tahun kurang lebih dia menjadi budak. Bapak Saudara, dikatakan bahwa ia tinggal di rumah Potifar. Saudara, mungkin tadinya ia tinggal di rumah budak bersama budak-budak lain ya. Seperti tuan-tuan yang lain, tuan-tuan Mesir yang lain.
Jadi tuan-tuan Mesir yang lain tidak hanya punya satu budak saja, gitu, tapi banyak. Dan Yusuf ini salah satunya, dan ia diangkat dan ia tinggal langsung, Bapak Saudara. Ia tinggal langsung di rumah Potifar, bukan di rumah budak-budak, gitu ya. Dan dikatakan bahwa Alkitab menggambarkan Yusuf itu sebagai anak muda yang kurang lebih sekitar umur 17 tahun. Di sini ada yang umur 17 tahun, Bapak Saudara? Ada. Ya, Bapak Saudara, dikatakan bahwa Yusuf sebagai anak muda yang manis sikapnya, elok parasnya, tampan, gagah, perkasa gitu ya, perawakannya seperti gambar yang ditunjukkan seperti ini gitu. Pasti kemanisannya, terus kegagahannya itu turun dari Yakub bapaknya ya. Bapak Saudara, lalu di dalam peristiwa yang kita baca ini, entah mengapa istri Potifar itu kemudian menjadi suka, dan dikatakan si mami Potifar ini gitu ya, itu birahi dan ingin mengajak tidur bersama, saudara. Saudara, di sini istri Potifar gitu ya menggoda Yusuf yang adalah kepercayaan suaminya untuk berhubungan badan dengan dia. Dan ini menjadi satu hal yang unik, di mana ketika dia mulai dipercayakan akan sesuatu, godaan itu datang, saudara. Ujian, godaan itu datang bagi Yusuf di dalam kondisi yang dia alami. Saudara, hari ini saya akan memberikan prinsip tentang godaan bagi kita sekalian untuk memahami apa itu godaan dalam cerita Yusuf. Saudara, yang pertama, saudara, godaan itu datang kapan saja. Godaan itu tidak melihat kondisi baik atau buruknya kita atau saat maunya kita saja, tapi godaan itu bisa datang kapan saja. Saudara, Yusuf setelah bekerja dengan giat, tentu saja dikatakan dalam penyertaan Tuhan di dalam Alkitab, di ayat yang kedua, penyertaan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Ia mendapatkan posisi dari tuannya. Dan di saat itu godaan itu datang. Dan tentu sekarang dia memiliki posisi yang bertanggung jawab, saudara. Ia tidak lagi sama dengan budak waktu pertama kali ia dibeli. Tapi siapa sangka pikatan godaan itu mendatangi Yusuf, saudara. Pikatan godaan itu mendatangi Yusuf secara tiba-tiba. Saya tidak tahu, Bapak Saudara, mungkin selama 10 tahun itu mami Potifar, saudara ya, sudah melirik-lirik Yusuf gitu. Sudah 10 tahun nih lihat, Yusuf ganteng juga ya gitu ya. Yusuf kayaknya kerjanya baik, dan makin hari, makin tahun dia makin ganteng gitu ya. Tidak tahu mungkin Bapak ya, tapi mungkin juga ketika Yusuf lagi bekerja dan tidak ada di rumah selain mereka berdua, mami Potifar dan Yusuf, itu ada kesempatan di mana Potifar menggoda Yusuf. Saudara, dikatakan bahwa mami Potifar melihat Yusuf dengan birahi, secara harfiah bahwa dia mengangkat matanya, saudara. Gitu ya, birahi ini diartikan mengangkat mata. Lalu ada terjemahan yang lain menerjemahkan seperti menatap Yusuf dengan hasrat seksual gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya, mempraktikannya, tapi mungkin kita bisa membayangkannya bagaimana, Bapak Saudara ya. Mengangkat mata gitu ya, lalu menatap dengan hasrat seksual gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang berkeluarga gitu ya, suami istri tahu gitu. Saudara, mungkin tidak disebutkan secara spesifik, tapi saya bisa menduga kalau istri seorang pembesar itu juga cantik. Gitu ya, istri Potifar itu cantik bukan gitu ya, cantik. Ya setidaknya kalau nggak cantik lumayan cantik gitu ya. Dia punya kemewahan gitu. Seorang pembesar pasti punya kemewahan untuk bermolek, berdandan dan sebagainya. Seperti orang-orang Mesir pada umumnya, pasti dia berdandan, cantik dan sebagainya, akan kemewahannya. Dan kita bisa menduga dengan kecantikannya itu, Bapak Saudara, ditambah kekuasaannya, mami Potifar ini dengan yakin bisa menggoda siapa saja dengan senang hati gitu ya. Jadi bisa dikatakan, maaf bisa saya bilang bahwa mami Potifar ini seperti
orang-orang tante girang gitu ya. Dia bisa dengan gampang saja melirik orang-orang, bahkan atau mungkin bisa dikatakan budak-budak yang lain bisa digoda oleh Mami Potifar ini. Saudara, hal inilah yang mungkin juga menjadi tantangan bagi Yusuf. Godaan itu datang kepada Yusuf, tidak dia duga, dia sangka-sangka saat posisinya berada menjadi kepercayaan di tangan Potifar. Saudara bayangkan seorang pengemudi, saudara ya. Saya ingin menjelaskan satu ilustrasi tentang godaan itu datang kapan saja. Bayangkan kita ini seorang pengemudi yang sedang mengemudi di jalan raya yang lurus dan luas, saudara. Dan di sekitarnya ada banyak tanda-tanda peringatan tentang bahaya. Gitu ya, ada belok kiri, belok kanan, hati-hati ya. Tetapi kita ini, pengemudi ini merasa aman karena kita yakin bahwa kita dapat mengendalikan mobilnya dengan baik. Akan tetapi tiba-tiba dari belakang bukit muncul sebuah truk besar yang melaju dengan kecepatan tinggi, saudara. Tidak disangka-sangka akhirnya das ditabrak mobil kita. Padahal kita sudah berkendara dengan aman, gitu ya. Semuanya aman. Tapi tiba-tiba entah dari mana truk itu datang dari belakang dan menabrak kita. Bapak saudara, truk ini mewakili godaan. Kalau bisa saya gambarkan, itu godaan yang tiba-tiba dan menghantamnya tanpa peringatan. Menghantam kita tanpa peringatan godaan itu. Kita sebagai pengemudi seharusnya mengambil keputusan dengan cepat ketika kita ditabrak oleh sesuatu yang membahayakan kita, bukan? Apakah kita akan mempertahankan jalannya dan menghindari truk itu, atau akan tergoda untuk bergerak ke arah yang salah, gitu ya, dan terlibat dalam kecelakaan yang bisa berakibat fatal. Atau mungkin bisa dibayangkan kita biasa aja gitu ketika ditabrak gitu ya. Sudah ditabrak, biarinlah ditabrak gitu ya. Ada mungkin nggak bisa selamat juga gitu. Mungkin itu gitu. Mungkin dengan kita dalam kehidupan rohani kita juga seperti itu. Godaan-godaan datang tanpa peringatan. Menguji keteguhan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa kondisi kerohanian kita baik-baik saja, siapa tahu godaan itu datang kepada kita. Tidak ada yang sangka godaan itu bisa datang kapan saja. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, prinsip yang kedua tentang godaan, bahwa godaan itu menjebak, Bapak Saudara. Godaan itu menjebak. Godaan itu membawa kita kepada kondisi yang sepertinya baik bagi kita, namun sesungguhnya menjatuhkan gitu. Seperti gambaran tadi. Mungkin sebagai contoh judi online gitu ya. Mungkin ada beberapa orang melihat bahwa judi online baik-baik saja untuk menambah penghasilan bagi kantong gitu ya. Namun ketika didalami lebih lagi, kekalahan demi kekalahan, terus demi terus itu merenggut nyawa kita. Judi online sangat berbahaya. Namun bagi beberapa orang judi online sangat menguntungkan gitu. Dan itulah yang dinamakan dosa. Yang kita pikir baik, sesungguhnya itu menjatuhkan, saudara. Dan itu sudah masuk dalam dosa. Dosa membutakan kita dan membuat diri kita terjebak di dalamnya. Bisa dibayangkan korban-korban judi online itu sekarang bagaimana nasibnya, saudara ya. Mereka sulit sekali untuk mencari pertolongan. Dan itu hanya satu contoh judi online. Bagaimana dengan godaan-godaan yang lain? Seperti pornografi. Ataupun hal-hal yang lain. Godaan itu menjebak. Ia menjebak dengan cara datang kepada kita pada saat yang mungkin kita merasa paling nyaman dan aman. Saudara, Mami Potifar melakukan itu juga. Ia menggoda Yusuf karena dia tahu kalau Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan suaminya. Jadi tidak mungkin dong, mungkin dalam pikirannya nggak mungkin dong dalam posisi yang enak itu, dia menolak tawaran dari Mami Potifar, istri tuannya sendiri. Saudara, godaan itu menjebak karena ia datang kembali lagi
dan lagi. Dikatakan Bapak Saudara, walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari. Saudara perhatikan hari demi hari, saudara. Hari demi hari ini enggak 1 tahun sekali gitu ya. Tapi setiap hari atau setiap saat ada kesempatan, Mami Potifar menggoda Yusuf. Menggoda Yusuf untuk tidur dengannya. Jadi pasti Mami Potifar ini tahu kalau Yusuf masih muda, baru 17 tahun dan status Yusuf itu masih seorang bawahan, saudara. Dia sebenarnya masih seorang budak yang hanya percayaan sesuatu. Jadi seharusnya dia mau diajak tidur oleh Mami Potifar. Saudara, di sisi lain pasti Yusuf pun percaya kepada tuannya, terkhusus kepada istrinya, majikannya sendiri. Karena kenapa? Dia sudah bekerja 10 tahun gitu. Dia sudah bekerja 10 tahun, pasti bukan hanya Potifarnya saja yang dilayani, tapi istri Potifar juga dilayani. Namun siapa sangka si Mami Potifar ini pada akhirnya juga menjebak Yusuf. Melaporkan kepada suaminya kalau Yusuf telah memaksa dia untuk tidur dengannya, saudara. Di dalam kisah ini diceritakan bahwa pada akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf mendapatkan fitnahan bahwa sebenarnya dia mau gitu ya, dia memaksa Potifar, tapi tidak demikian. Saudara, lewat kisah ini, prinsip 2 ini gitu saudara ya, yaitu godaan itu datang kapan saja dan godaan itu menjebak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Saudara, godaan apa yang paling dekat dengan Bapak Saudara saat ini? Godaan apa yang paling dekat dengan Bapak Ibu Saudara saat ini? Terkait prinsip 2 prinsip tadi, menjebak dan datang kapan saja. Mungkin kalau bagi saya, bagi sebagian anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda, godaan yang datang kapan saja dan itu menjebak, itu adalah gadget, saudara. Gadget, handphone, dan sebagainya. Media inilah yang digunakan gitu untuk menggoda setiap anak-anak Tuhan, terkhusus anak-anak muda gitu. Godaan-godaan itu muncul dengan gampangnya saja, saudara. Kita bisa lihat handphone kapan saja, dan godaan itu juga datang kapan saja. Dengan mudah kita scrolling, ada yang ini nih sesuatu nih gitu ya. Ada yang menggoda nih gitu. Scrolling lagi, ada yang menggoda nih gitu. Gadget itu sangat dekat dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa masuk ke dalam jebakan itu. Lalu apa lagi Bapak Saudara yang lain? Godaan yang sangat dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Fashion atau hal lain gitu. E-commerce, sebagainya. Tapi mungkin bagi kita, orang-orang Jakarta, orang-orang modern saat ini adalah teknologi ya. Gadget itu yang paling banyak memikat kita, menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Notif HP gitu ya, iklan dan hal-hal lain sebagainya. Bahkan pornografi masuk di dalam gadget, internet, teknologi dan sebagainya. Ini sangat sekali merusak, bahkan membawa kita ke dalam arus dosa. Saudara, sebenarnya godaan itu datangnya dari mana sih gitu ya? Saudara, ada 3 sumber atau 3 hal bagaimana godaan itu datang. Yang pertama, dunia. Kita tahu bahwa dunia yang saat kita tinggal ini adalah dunia yang sudah rusak. Dunia yang sudah berdosa gitu. Di dalamnya banyak manusia berdosa dan godaan itu muncul di dalam dunia itu sendiri. Contohnya adalah teknologi tadi, dunia, budaya, dan sebagainya memikat kita untuk jatuh di dalam dosa. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa semuanya keinginan daging itu berasal dari dunia. Saat ini kita tinggal di dunia yang banyak sekali dengan godaan. Lalu yang kedua, sumbernya adalah iblis atau setan sendiri, saudara. Yang selalu merayu kita di saat kita lengah, di saat kita mungkin sedang terpuruk, sedih dan sebagainya, sedang sendirian gitu ya. Iblis dengan segala tipu muslihatnya menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi dapat dikatakan bahwa iblis musuh kita, saudara. Iblis selalu menggoda kita, menarik kita dari apa yang seharusnya. Lalu yang ketiga, sumber godaan itu ada di diri kita sendiri. Kita yang memilih untuk mau digoda. Goda saya dong gitu ya. Goda saya dong, saya mau jatuh dalam dosa, saya senang nih gitu ya. Mungkin banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Dia menikmati dosa karena dirinya sendiri adalah sumber godaan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, saudara. Bukan iblis, bukan dunia, tapi dirinya sendiri. Jadi bisa dikatakan dia setara dengan iblis dan setara dengan dunia yang menggoda. Dirinya sendiri, manusia yang berdosa, saudara. Hal ini terjadi karena manusia berdosa. Efek dari kejatuhan manusia. Manusia menggoda dirinya sendiri untuk jatuh di dalam dosa. Sungguh ini adalah jadi perhatian bagi kita. Sumber godaan, terus prinsip-prinsip tentang godaan, bahwa godaan itu menjebak dan godaan itu bisa datang kapan saja. Lalu pertanyaannya adalah, lalu bagaimana? Lalu apa yang harus saya lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus? Saudara, dalam kisah ini Yusuf tidak kalah, saudara. Kita lihat dalam peristiwa ini, Yusuf tidak kalah, Yusuf menang atas godaan itu. Saya memberikan 3 hal bagi Bapak saudara bagaimana menang atas godaan. Yang pertama, jangan tawar-menawar dengan dosa. Saudara, jangan tawar-menawar gitu ya dengan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudara, apakah Yusuf menang atas godaan ini, saudara ya? Di dalam Kejadian 39 ayat 8-10 mencatat bahwa Yusuf dengan tegas menolak ajaran istri Potifar. Dia menolak untuk diajak tidur. Sekalipun kesempatan sangat besar, saudara, untuk dapat menerima ajakan tersebut, tanpa ada orang lain yang akan tahu gitu ya, di kamar hanya berdua, tapi Yusuf dengan tegas menolak dan memilih lari menjauh dari godaan. Dia tidak menawar gitu ya dengan nanti sajalah Potifar gitu ya. Tidak, saudara, Yusuf tidak tawar-menawar dengan dosa, dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Jadi hal pertama yang dilakukan Yusuf adalah tidak berusaha berunding atau tawar-menawar dengan istri Potifar. Dia menolak dan berkata kepada Mami Potifar, dikatakan seperti ini, lihatlah tuanku tidak tahu apa yang terjadi padaku di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya ke dalam tanganku. Tidak ada seorang pun yang lebih besar di rumah ini selain aku, dan tidak ada yang menyembunyikan apapun dariku kecuali kamu, karena kamu adalah istrinya. Lalu bagaimana aku bisa melakukan kejahatan besar ini dan berdosa terhadap Tuhan? Saudara, perkataan Yusuf ini sangat tegas sekali. Bukan hanya dia mempertanyakan dosa, tapi dia menolak dosa. Dan dia tidak tawar-menawar. Saudara, di sini Yusuf punya banyak alasan sebenarnya. Punya banyak alasan untuk menuruti dan membenarkan diri dari bujukan Mami Potifar. Karena apa? Karena tadi, dia hanyalah budak.
Dan mungkin kalau dia menuruti keinginan Mami Potifar, dia bisa bebas. Dia bisa kembali kepada rumah ayahnya Yakub. Dia tidak kembali menjadi budak dan dia bisa menjadi bebas, saudara. Atau mungkin keuntungan-keuntungan yang lain yang bisa dia dapatkan kalau dia menuruti keinginan Mami Potifar. Mungkin dia bisa diangkat menjadi pembesar lainnya, gitu ya. Tapi Yusuf tahu bahwa itu adalah sebuah dosa, saudara. Yusuf memahami bahwa dosa pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Allah. Ia tidak menganggap menganggap tindakan ini yang menguntungkan semata bagi dirinya atau keenakan bagi dirinya, melainkan ini sebagai dosa terhadap Tuhan, saudara. Di mata Tuhan langsung ia menyadari itu dosa. Saudara, ia mengatakan dalam ayat 9, bagaimana mungkin, saudara, aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ia tahu bahwa ia gak mau dekat-dekat dengan sumber godaan itu. Yusuf selalu menolak. Dan dia tahu ketika ada jurang di depan gitu ya, dia tidak mencoba-coba mendekati jurang itu, berlari-larian di jurang itu, melompat-lompat di pinggir jurang itu. Karena dia tahu ketika dia mencoba mendekati jurang itu, dia akan kepleset jatuh. Saudara, setiap godaan senantiasa menggiring kita untuk membuat sebuah pilihan. Saat itulah ada dua pihak yang sedang mengamati kita, saudara. Pihak yang satu yaitu Allah, yang berharap kita dapat mengatasi godaan itu dan ingin agar kedewasaan iman kita semakin bertumbuh kuat melaluinya. Sedangkan pihak yang lain yaitu iblis sangat mengharapkan kejatuhan kita serta memakan buah kegagalan kita akibat godaan itu. Kita bisa memilih yang mana. Lalu yang kedua, saudara, tahan godaan dengan firman Tuhan. T yang kedua adalah tahan godaan dengan firman Tuhan. Saudara, tiap hari Yusuf digoda loh, saudara ya, hari demi hari. Godaan itu kuat sekali, saudara. Setiap ada kesempatan digoda terus. Kalau bukan karena Yusuf sangat meyakini, saudara, ada Tuhan dalam hidupnya, ia mungkin bisa saja terjatuh. Dan kalau boleh jujur, sebagai manusia, kita juga kerap kali mengalami kesulitan dalam mengatasi godaan karena berbagai keterbatasan dan kelemahan kita, bukan? Kita terbatas dan kita lemah untuk mengatasi godaan itu. Jikalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan dalam hidup kita yang berperang bersama dengan kita, berjalan bersama kita. Saudara, iblis tahu kekuatan setiap kita. Apabila ia tahu bahwa seorang tidak kuat imannya, ia tidak akan memberi godaan atau percobaan yang besar, karena sedikit guncangan saja dapat merobohkan iman orang itu. Hanya orang-orang yang sering mengalami kemenangan atas dosa yang pernah merasakan kegagalan, godaan dengan intensitas yang besar, saudara. Untuk itu bagi kita perlu sekali membangun iman melalui firman Tuhan, saudara. Bagaimana tahu kalau kita diberikan kekuatan kalau kita tidak mendekatkan diri kepada sumber kekuatan itu? Kalau sudah tahu kita ini terbatas, saudara, dan kita ini lemah dalam godaan tertentu, maka minta kekuatan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Nggak ada yang lain, saudara. Janji yang sangat-sangat konkret Tuhan berikan itu hanya di dalam Alkitab, firman Tuhan. Kalau kita tidak membacanya, kita tidak dekat kepada firman, mungkin kita tidak tahan atas godaan. Lalu yang ketiga, saudara, T yang ketiga adalah tobat segera ketika kita terjatuh. Saudara, Yusuf menyadari bahwa dosa bukanlah gaya hidup. Dia tidak mau menjadikan dosa itu sebagai gaya hidup yang selalu dia pegang, saudara. Bahkan dia nikmati. Kejahatan dan dosa adalah jahat di mata Allah.
Dan kita selalu dapat menemukan cara terkadang untuk melogikakan, masuk akalkan dosa supaya kita enak melakukan dosa itu. Membuat alasan apapun ketika kita ingin menyerah pada godaan. Wah, enak nih gitu ya, nggak ada yang lihat nih, udah nggak apa-apa lah, nanti kan hari Minggu pengakuan dosa gitu ya, jadi sekalian aja gitu ya. Banyak alasan kita buat untuk terjatuh di dalam godaan. Saudara, ketahuilah bahwa dalam diri kita Roh Kudus mengingatkan selalu, jikalau kita terjatuh, maka segeralah bangun dan berbalik kepada Tuhan. Jangan memberi ruang kepada si jahat untuk menggodai kita, saudara, untuk kita jatuh dalam dosa. Saudara, seperti Daud di kemudian hari yang berdoa setelah ia juga jatuh akan godaan dosa bersama Batseba, dia mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat 5 sampai yang ke-6 demikian. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di matamu. Daud sadar, saudara, ia jatuh atas godaan dan ia kembali kepada Tuhan. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ini adalah suatu wujud perendahan diri, bahwa hanya Tuhan yang mampu menarik kita kembali, saudara. Dan iblis sangat mengharapkan kejatuhan serta memakan buah kegagalan kita akibat godaan itu. Saudara, ada satu teolog terkenal, namanya Cornelius Plantinga. Dia banyak menuliskan buku, dan salah satu bukunya dia mengatakan seperti ini, saudara. Semua kecanduan itu dimulai ketika kita menggunakan sesuatu, apapun itu, yang kita yakini akan menghilangkan stres, tetapi kemudian ternyata kecanduan itu menciptakan stres yang lain. Dan akhirnya sang pencandu menjadi lebih parah ketika mereka mencoba untuk menyembuhkan rasa stres atau sakit tambahan mereka dengan hal yang menyebabkan permasalahan awalnya, saudara. Saudara ingin menunjukkan apa? Bahwa kecanduan selalu menginginkan dosis yang lebih besar, karena yang lama sudah tidak berlaku. Begitu juga dengan dosa. Dosa selalu menginginkan dosis yang lebih besar. Bagi kita, dia selalu mencari-cari kita, dan kita membutuhkan lebih dan lebih lagi. Seorang pendosa seperti seorang pecandu, saudara, yang selalu mendambakan dosa, bukan mendambakan Tuhan. Mungkin bukan hanya tentang alkohol gitu ya, pencandu, seks, makanan, tapi juga hal yang lain bisa terjadi godaan itu. Harta, tahta, pria dan atau wanita. Saudara, mungkin ilustrasinya seperti ini, saudara ya. Mungkin belakangan ini saya kan juga suka kopi ya. Belakangan ini suka kopi karena persiapan hampir tiap hari minum kopi, jadi susah tidur gitu ya. Mau saya tahu gitu ya. Tapi awalnya, saudara, saya itu suka kopi sasetan, saudara. Kopi instan, kopi yang udah ada gulanya di dalam, jadi tinggal seduh saja. Awalnya saya pikir itu enak banget gitu, kopi itu enak banget, kopi instan. Tapi sampai ketemu dengan kopi biji yang diseduh manual, di ruang hamba Tuhan ada mesinnya, dan biji kopinya telah disediakan gitu ya, dan tinggal buat sendiri. Lalu saya menikmati kopi itu, dan saya melihat dan merasakan bahwa wah, kopi ini enak, lebih dari kopi sasetan yang saya minum gitu ya. Saya nggak pernah minum kopi yang lebih enak daripada ini gitu. Lalu saya kembali ke tempat saya yang ternyata cuma ada kopi sasetan. Lalu saya seduh, lalu saya minum kopi saset itu. Lalu saya berpikir, kok nggak enak ya, gitu ya. Kok nggak enak ya kopi sasetan ini? Lebih enak kopi yang diseduh manual gitu. Saudara, awalnya saya berpikir kopi sasetan itu enak banget gitu. Tapi ketika ada kopi manual, kopi yang lebih enak itu, kopi diseduh dengan manual tanpa gula, lalu saya gantikan gitu kenikmatan itu dengan kopi manual. Begitu juga dengan dosa dan godaan.
Dimulai dengan satu penasaran, penasaran kemudian bertumbuh jadi kenikmatan, kenikmatan menjadi adiksi, kecanduan. Dan ketika adiksi itu habis, ia akan mencari penasaran yang lain, yang sebelumnya dianggap sudah habis gitu. Saudara, itulah bahaya dari dosa, godaan itu, saudara. Saudara, godaan itu pada awalnya terasa sangat menggoda dan menyenangkan, tetapi setelah kita memuaskan hasrat kita, seketika itu juga kita dihujani oleh berbagai perasaan bersalah, tidak layak di hadapan Allah, tidak kudus, jahat, najis, dan semua dakwaan yang membuat kita pada akhirnya tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara, sejujurnya perasaan itu tidak mudah hilang dari hati kita ketika itu muncul. Kemudian ada dua jenis reaksi yang akan kita lakukan setelah semua itu terjadi. Yang pertama adalah ketika kita merasa bersalah, kita menyesalinya dan meninggalkan perbuatan jahat itu. Namun ada juga yang sebaliknya, reaksi yang kedua, yaitu semakin dalam menceburkan diri ke dalam dosa. Karena merasa kepalang basah lah gitu. Seolah-olah tidak dapat keluar lagi dari semua kesalahan-kesalahan itu. Jadi saya ceburkan diri saja ke dalam dosa itu. Saudara, reaksi yang kedua mungkin jauh dari kehendak dan rencana Allah. Dan kemudian pergumulan menanti kita dan membuat kita semakin terpuruk. Ketahuilah, hati-hati saudara. Jangan sampai itu menyentuh diri kita. Saudara, dalam kondisi kesulitan, hal-hal yang lain itu juga dapat mempengaruhi kita. Ketika kesulitan keuangan, kita akan digodai untuk memenuhi kebutuhan itu dengan berbagai cara. Hal-hal yang salah, saudara. Salah satunya judi online tadi. Ketika kita merasa marah, iblis menawarkan cara yang seolah-olah baik untuk menuntaskannya dengan kekerasan mungkin, atau hal-hal yang lainnya. Padahal cara itu tidak diperkenankan Allah. Jadi kita perlu hati-hati, saudara. Kita perlu kembali kepada 3T tadi. Jangan tawar-menawar terhadap dosa, tahan godaan melalui firman. Dan yang terakhir, tadi apa, saudara? Tobat segera ketika kita jatuh dalam dosa. Saudara, kembali kepada firman Tuhan tadi, saudara. Godaan itu pada awalnya terasa sangat menggoda dan menyenangkan. Tapi setelah kita memuaskan hasrat kita, setelah itu juga kita dihujani oleh berbagai perasaan bersalah, tidak layak di hadapan Allah, tidak kudus, jahat, najis, dan semua dakwaan yang membuat kita sangat depresi. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita bertobat kalau itu. Saudara, sebenarnya hanya satu jawaban dari permasalahan kita. Agustinus bilang kunci menang atas dosa bukanlah tentang banyaknya hal yang harus dikerjakan dengan kemauan keras, saudara. Tetapi kembali kepada apa yang dicintai dalam hati. Kembali dalam diri kita yang keluar, saudara. Artinya menang atas dosa bukan dimulai dengan bagaimana, tapi dengan satu kesadaran mengapa kita bisa menang atas dosa. Dan dari kondisi apa kita bisa menang ini, ada proses transformasi hati, saudara. Dan proses Injil masuk ke dalam diri kita, yang kita bisa berubah, saudara. Itulah tentang keajaiban Tuhan, anugerah Tuhan. Dan jawaban dari permasalahan hati kita itu adalah tentang grace, penyertaan Tuhan, saudara. Dan inilah kabar gembira bagi kita semua. Kita bisa benar-benar menang dalam godaan itu karena penyertaan Tuhan, karya Kristus yang sempurna. Dikatakan di dalam perikop yang kita baca, ada 3 kali, saudara, dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf karena Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan dan dia bisa melewati itu semua, saudara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi, bahkan godaan yang menimpa Yusuf. Saudara,
Dimanapun dan apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan itulah yang berharga ya saudara ya. Poinnya di sini bukan berhasil saudara, bukan berhasil. Tapi yang paling berharga itu adalah penyertaan Tuhan. Mungkin bukan sakit kita sembuh, itu puji Tuhan saudara, sakit kita bisa sembuh. Ketika kita berdoa, mungkin ada yang masih tidak sembuh. Bukan apa yang terjadi dalam hidup saudara, tetapi yang menjadi goalnya adalah Tuhan menyertai. Ketika doa kita belum dijawab Tuhan, ingat bahwa Tuhan menyertai. Tuhan menghibur saudara sekalian. Bagi kita yang terpuruk dalam dosa-dosa, Ia juga menyertai, Ia dekat kepadamu. Dan itu terwujud di dalam Yesus. Yesus yang adalah Immanuel, Tuhan yang menjadi manusia, dekat kepada kita. Ia merasakan penderitaan kita. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat ke-14 sampai 16 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi konklusinya adalah, apakah jadi seperti Yusuf? Bukan saudara ya, bukan hanya jadilah seperti Yusuf. Karena Yusuf pun sebagai manusia yang berdosa membutuhkan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara, kita bukan Yusuf. Kita mungkin tidak sekuat Yusuf juga untuk langsung bisa menolak godaan. Atau mungkin pengalaman rohani kita juga berbeda dengan Yusuf. Janji Tuhan juga berbeda antara Yusuf dan kita. Tetapi hal yang sama adalah kita anak-anak Tuhan. Sama, kita juga disertai seperti Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudara, sekalipun kita percaya bahwa Ia memberkati kita dan kita mengalami berkat-Nya, bukan berarti kita lepas gitu ya, atau kebal dari godaan. Namun godaan itu juga bukan sengaja dibuat oleh Allah untuk menjatuhkan kita. Tapi godaan itu datang supaya kita melihat penyertaan Tuhan bagi kita, yang menyelamatkan kita dan kita berusaha lepas dari godaan tersebut. Saudara, Tuhan itu baik, amin. Ia setia dan berdaulat bagi kita. Tuhan merencanakan sesuatu bukan seperti yang kita bayangkan, saudara. Karena ada kebaikan yang lebih besar dari apa yang kita kerjakan saat ini. Saudara-saudara, dalam hidup ini godaan akan selalu ada. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita memiliki kekuatan dalam Kristus untuk menang atas setiap godaan yang datang kepada kita. Slide terakhir saudara, untuk menjadi refleksi bagi kita. 3 pertanyaan ini saudara bisa bawa pulang dan juga bisa merefleksikan sepanjang minggu ini saudara ya. Yang pertama, kapan atau dalam kondisi apa Bapak Ibu Saudara sering jatuh dalam godaan dosa? Lalu yang kedua, di mana atau di area apa gitu ya, saya paling sering jatuh dalam godaan dosa? Lalu yang ketiga, bagaimana perasaan saya ketika saya menyadari saya telah jatuh dalam godaan dosa? 3 pertanyaan ini saudara kita bisa refleksikan dan kita aplikasikan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk firman yang telah diberitakan. Suara manusia telah selesai berbicara, namun suara Tuhan terus berbicara kepada kami. Selalu mengingatkan kami Tuhan, bahkan menguatkan kami ketika kami jatuh di dalam godaan dosa Tuhan. Berbagai hal, banyak hal yang membuat kami tergoda akan dosa itu Tuhan. Namun kiranya Tuhan menuntun kami, membawa kami kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.